Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat ya dalam menghadapi PJJ ini. Insya Allah kita akan terus belajar dan terus belajar lagi, karena kita tahu bahwasanya belajar itu sampai akhir hayat, tidak ada batasannya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran Al-Quran Hadis. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang mad. Mad itu terbagi kepada dua bagian, yaitu mad tabi'i, mad asli, dan mad far'i. Minggu lalu kita sudah bahas semuanya tentang mad tabi'i. Kemudian untuk hari ini kita insya Allah akan membahas tentang mad far'i. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, dan kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, setelahnya kita mengetahui tentang apa itu mad tabi'i, huruf-huruf apa saja yang masuk dalam mad tabi'i tersebut, kemudian hukum bacaannya, maka kita masuk kepada hukum bacaan mad far'i. Yang kita tahu bahwasanya mad far'i itu ada 13, cuma kita akan bahas di sini hanya 3 saja dulu, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Yang kita bahas di sini adalah tentang pengertiannya, kemudian huruf-hurufnya serta contoh-contohnya. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Tolong kalian perhatikan dan tolong kalian simak dengan betul, karena nanti di akhir materi kita ada latihan tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya anak-anakku sekalian, untuk hukum bacaan dalam mad far'i, yaitu kita akan bahas dulu yang pertama dalam mad iwad. Apa itu mad iwad? Kemarin kita sudah bahas juga tentang mad itu artinya panjang. Cuma kalau di sini iwad artinya adalah pengganti, dan yang digantikannya adalah tanwin fathah. Di sini Bapak sengaja memberikan contoh yang mudah, yaitu dobhan. Ini ada dobhan, nah ini ada tanwin fathah namanya, atau fathatain. Tanwin fathah atau fathatain. Nah ini yang akan dijadikan sebagai pembahasan, atau di sini bisa dihukumi dengan mad iwad. Bagaimana membacanya? Itu apabila ada bertemu dengan fathah dalam fathatain di akhir ayat, maka pembacaannya atau hukumnya menjadi mad iwad, nunnya hilang, tanwinnya hilang, dan dibaca panjang, mad, yaitu dobha. Sedangkan mad iwad menurut tajwid adalah hukum bacaan apabila ada tanwin fathah dibaca waqaf atau berada di akhir kalimat, maka bunyi tanwinnya hilang. Hukum bacaannya dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Nah ini tadi seperti Bapak contohkan, dobahan menjadi dobha. Ini anakku sekalian, kita ambil contohnya saja. Di sini ada beberapa contoh yang Bapak ingin berikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami apa itu mad iwad. Di sini ada lafal, kemudian dibaca, kemudian ditranslate-nya seperti apa, sebabnya kenapa. Di sini ada contoh ghafurur rahiman. Ghafurur rahiman. Nah, ini ada sebelumnya ada apa? Ada mad tabi'i, kemudian ada fathatain atau tanwin fathah. Nah, di sini kita terkena hukum mad iwad apabila diwakafkan atau apabila berhenti di akhir ayat atau diberhentikan.
Bagaimana cara membacanya? Yang tadinya membacanya ghafurur rahiman, maka dibacanya ghafurur rahima. Nah, ini panjang di sini. Inilah yang dinamakan mad iwad. Contoh yang lain. Ini ada lafal basiron. Nah, basiron ada tanwin fathah. Di sini juga apabila diwakafkan maka di sini terkena hukum mad iwad. Jadi bagaimana cara membacanya? Cara membaca menjadi basiro. Nah, itu seperti itu. Ya. Basiro panjang. Inilah yang dinamakan mad iwad. Kemudian contoh yang lain di sini ada mubinan. Maka dibacanya menjadi mubina panjang. Contoh yang lainnya juga azizan, dibaca di akhir kalimat terkena hukum mad iwad jadi aziza. Ya. Kemudian ada contoh yang lainnya yang agak panjang di sini warotalnahu tartilan. Warotalnahu tartilan. Maka terkena hukum mad iwad, bacaannya menjadi warotalnahu tartila. Oke. Ya, sampai di sini mungkin kalian paham ya dari contoh-contoh ini. Bahwasanya tanwin iwad atau mad iwad itu adalah pengganti daripada tanwin fathah yang berada di akhir kalimat, berubah hurufnya yang tadinya tanwin ada n-nya, maka di akhir baca menjadi hilang n-nya dan dibaca panjang. Rohima. Tadinya dari rohiman. Nah, Bapak sekalian, setelahnya kalian paham tentang mad iwad, maka Bapak ingin supaya kalian mencoba buka surat An-Nasr. Nah, jadi nanti kalian catat dulu nih. Nanti buka surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Pertanyaannya adalah satu, ada berapakah hukum mad iwad dalam surat tersebut? Terus yang kedua, tuliskan lafalnya. Nah, jangan lupa tuliskan lafalnya dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Itulah anak-anakku sekalian, untuk mad iwad Bapak kira kalian sudah memahaminya. Kemudian kita lanjutkan untuk hukum mad berikutnya, yaitu mad lain atau disebut juga dengan mad lin. Apakah itu mad lain? Mad lain artinya mad yang lunak. Kenapa lunak di sini? Dikatakan lunak di sini karena mad yang terjadi karena huruf waw dan ya yang berharokat sukun didahului sebelumnya. Jadi sebelum waw dan ya itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan berada dalam satu kalimat. Jadi mad lain itu adalah mad yang terjadi karena huruf waw dan iya yang berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan berada dalam satu kalimat. Contohnya adalah di sini Bapak kasih contoh min khairin. Nah, di sini ada mad lain. Ini ada harokat kho, ada huruf kho yang berharokat fathah. Kemudian setelahnya harokat fathah ada apa? Ada iya sukun atau iya mati. Maka ketika dia berhenti, ketika dia waqaf, maka terkena hukum mad lain, yaitu bacaannya seperti apa? Min khair. Nah, ini hukum bacaannya, jadi baca min khair mati dan di sini dibaca panjang. Nah, kemudian hukum bacaannya untuk mad lain bisa dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, bisa juga dibaca 2 alif atau 4 harokat.
Bahkan bisa juga dibaca dengan 3 alif atau 6 harokat. Jadi ada 3 cara baca yang bisa dipakai dalam mad lain, yaitu 1 alif atau 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Min khair itu berarti ada 4 harokat. Kalau min khair, nah itu berarti ada 6 harokat. Sedangkan kalau misalnya kita baca hanya 2 rakaat, min khair, nah, 2 harokat, hanya 2 ketukan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itu untuk mad lain. Saya kira cukup mudah ya. Nanti kalian bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Contoh dari mad lain di sini ada lafalnya, kemudian cara membacanya. Yang pertama ada kalimat hazal baiti. Hazal baiti. Nah, di sini ada ba berharokat fathah, setelahnya ia berharokat sukun. Apabila ini berhenti, maka bait di sini terkena hukum mad lain, yaitu bacaannya menjadi hazal bait, hazal bait. Kalau tidak sukun, maka dibacanya seperti biasa saja, hazal baitil ladzi. Biasanya disambungkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, di sini ada kalimat ilaihi. Ilaihi. Nah, apabila ilaihi diwakofkan, maka di sini juga terkena hukum mad lain. Dibacanya harus panjang di kata yang ada harokat fathah dan iya, dan setelahnya iya sukun. Jadi dibaca ilaih. Nah, dibaca gimana? Ilaih. Nah, ini. Kemudian contoh yang ketiga apabila dengan wau. Nah, kalau tadi ada iya, nah di sini iya. Yang kedua dengan wau, Bapak kasih contoh di sini. Zauju. Zauzu. Nah, apabila ini jauzu ini kita sukunkan, maka bunyinya menjadi jauz. Jauz. Nah, dibacanya menjadi jauz. Mad lain. Anak-anakku sekalian, nah, setelahnya kita melihat contoh-contoh yang tadi, Bapak harapkan kalian sudah paham tentang mad lain. Maka di sini kita belajar tugas untuk mencari mad lain di dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Nah, jadi kalian cari ada berapa hukum mad lain dalam surat Quraisy tersebut. Jadi kalian hitung ada berapa mad lainnya. Kemudian yang kedua tuliskan lafalnya. Nah, jadi ini tugas yang kedua. Tadi yang pertama mad iwad, kalian buka juga suratnya, tadi sudah diberikan. Kemudian yang kedua ini untuk mad lain. Di sini kalian coba buka surat Al-Quraisy ya, ayat 1 sampai 4. Anak-anakku sekalian, setelahnya kita membahas mad iwad, kemudian mad lain, maka hukum yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan juga. Nah, maka apabila kalian paham tentang ini, maka ketika membaca Al-Quran akan menjadi betul. Kita pahami dulu apa itu mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun adalah mad yang terjadi karena wakaf atau pemberhentian berada di akhir ayat dengan huruf sebelumnya adalah huruf mad asli. Artinya apa? Mad arid lisukun itu adalah mad yang terjadi karena di akhir ayat, itu saja. Jadi mad arid lisukun itu adalah mad yang terjadi karena berada di akhir ayat. Jadi setiap akhir ayat itu kalian lihat selalu ada
dipanjangkan dan di akhirnya sukun, ya. Maka ini adalah dinamakan mad arid sukun. Cuma di sini disyaratkan yang sebelumnya adalah huruf mad asli. Kita tahu mad asli itu atau mad tabi'i ada waw, ada alif, dan ada ya. Hukum bacaannya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah tul, panjang. Tul panjang ini artinya 3 alif atau 6 harokat. Kemudian yang kedua tawasud, sedang. Jadi dibacanya mad arid sukun ini bisa sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Dan yang ketiga bisa dibaca qosor atau pendek, 1 alif atau 2 harokat. Nah, kita mungkin lebih jelasnya nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, tadi kita sudah bahas bahwasanya mad arid sukun adalah mad yang terjadi karena kalimat tersebut menjadi akhir ayat. Kita pernah dengar atau sering dengar mungkin lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi ini kalimatnya Ar-Rahimi karena berada di akhir ayat, maka ini terkena hukum mad arid li sukun, yaitu mad yang terjadi karena dia berada di akhir ayat. Bacaannya mimnya menjadi sukun, padahal awalnya kan apa? Berharokat. Dan sebelumnya ada mad tabi'i, yaitu kasroh, ya, setelahnya iya sukun. Jadi dibacanya Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, bisa dibaca pendek Ar-Rahim atau bisa dibaca sedang Ar-Rahim, atau juga bisa dibaca dengan panjang Ar-Rahim. Nah, bisa dibaca panjang. Ini waqaf, sebelumnya mad tabi'i. Kemudian ada juga contoh, misalnya kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Sebetulnya kan bacaannya alamina. Tapi karena ini berada di akhir ayat, maka terkenalah hukum mad arid li sukun. Dibacanya menjadi alamin. Berhenti di sininya menjadi sukun. Itu untuk yang sebelumnya mad tabi'i dengan iya kasroh. Kemudian kita ambil contoh yang lain di sini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada kata ma'kulin. Nah, ini ma'kulin lafalnya atau tulisannya, cuma karena dia berada di akhir ayat, maka berubah menjadi ma'kul. Lamnya menjadi mati atau sukun. Nah, ini yang dinamakan mad arid li sukun, adalah mad yang terjadi dibaca panjang karena dia berada di akhir hayat, dan huruf yang terakhirnya menjadi mati atau sukun. Di anak-anakku sekalian, setelahnya kita membahas tentang mad arid li sukun, kita ada Bapak ingin melihat kalian coba buka surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ya. Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kalian coba buka, ya. Nanti kalian lihat ada berapa hukum mad arid li sukun di dalam surat tersebut. Kemudian sebutkan lafalnya. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dari ketiga hukum mad tadi, ada mad iwad, kemudian mad lain, dan mad arid li sukun. Sudah Bapak berikan juga contoh-contohnya. Silakan kalian melihat dari surat-surat dalam Al-Quran yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian kalian lihat hukum apa saja atau hukum mad apa saja yang ada di dalamnya, dan sebutkan lafalnya. Jadi kalian coba kerjakan, kalian tulis dalam buku tulis kalian, kemudian kalian foto, jangan lupa kasih nama dan kelas. Nanti Bapak akan koreksi
sejauh mana pemahaman kalian tentang ketiga mad far'i ini. Sudah paham atau masih perlu pembahasan lagi? Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap ceria. Dan jangan lupa tetap sehat, karena sehat itu penting sehingga kalian bisa mengikuti PJJ ini dengan tetap semangat ya. Untuk itu Bapak tunggu hasil dari belajar kalian. Kemudian nanti Bapak akan bahas lagi di minggu yang akan datang kalau misalnya ada yang perlu kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Bapak tutup dengan kibarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.